Halo pemirsa, kembali bertemu dengan saya Muhammad Ahmad di Indobay Podcast KBRI Beirut, di mana kita membahas berbagai hal tentang Indonesia dan Lebanon. Kali ini kita akan berbincang mengenai bisnis bersama tamu spesial kita, Pak Aditya dari PT Nucifera Kokos, yang jauh-jauh datang bersilaturahmi ke Beirut untuk berpartisipasi dalam pameran Horeca yang diselenggarakan pada 22 sampai 24 Maret lalu di Beirut. Siapa Pak Aditya dan kenapa Lebanon? Let's find out. Terima kasih Pak Aditya atas waktunya. Semoga Bapak baik. Terima kasih Pak Ahmad buat kesempatan yang sudah diberikan. Kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk mengisi dalam acara Indobay di KBRI Beirut. Selamat datang Pak Adit. Ya, Pak Ahmad, terima kasih. Bapak bisa perkenalkan diri kepada para pemirsa, juga perkenalkan usaha Bapak. Ya, diperkenalkan, saya Aditya dari PT Nucifera Kokos Indonesia. Kami berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan kami bergerak di bidang pengolahan kelapa, seperti desiccated coconut, tepung kelapa, minyak kelapa, virgin coconut oil. Kemudian kita memproduksi cocoa fiber, cocoa peat, dan briket arang kelapa. Berarti gak ada yang terbuang dari kelapa. Ya, betul sekali Pak Ahmad. Jadi gitu. pohon kelapa sangat unik, mulai dari akar sampai di ujung daun semua terpakai Pak Ahmad. Oh, siap. Sebenarnya kenapa Bapak dulu memilih usaha ini? Ya, jadi kenapa saya memilih usaha ini? Karena kelapa di Indonesia sangat banyak sekali, dan Indonesia adalah negara tropis yang menghasilkan kelapa dari ujung pulau Sumatera sampai ke Papua. Jadi dan produk kelapa sangat dibutuhkan saat ini untuk produk makanan terutama Pak Ahmad. Saya tahu ada sebuah cerita untuk nama perusahaan. Apakah bisa cerita kepada para pemirsa? Ya, jadi nama perusahaan kami adalah PT Nucifera Kokos. Jadi nama ini diambil dari bahasa Latin dari kelapa Pak Ahmad. Gitu. Ya, siap. Berapa lama usaha ini dijalankan, Pak? Kira-kira kita sudah menjalankan perusahaan ini dari tahun 2018 akhir, di awal 2019 lah. Udah 5 tahun? Belum, baru 3 mau 4 tahun ya Pak 3 Ahmad. 4 tahun. Iya. Oke, siap. Dan sejak mulai usaha ini, Pak, apa kendala dalam mencari pasar di dalam negeri baik di luar negeri, Pak? Oke. Jadi kebanyakan produksi kami memang dipasarkan di luar negeri Pak Ahmad. Jadi market kita hampir 90% itu untuk ekspor. Karena kebutuhan produk kelapa di dunia itu sangat besar sekali. Jadi bisa untuk biskuit, roti, atau santan. Minyaknya juga bisa dipakai untuk minyak goreng atau bahan campuran makanan. Kemudian gula kelapa sekarang juga dipakai untuk alternatif dari gula tebu. Seperti itu. Oke, Pak, berarti dalam 4 tahun ini mungkin ada kendala-kendala yang Bapak sudah alami. Apakah kendalanya di pasar luar negeri atau di pasar dalam negeri? Oke.
Jadi perusahaan kami hampir 90% produknya didistribusikan untuk market luar negeri, luar Indonesia. Udah sampai mana Pak? Jadi kita kemarin sudah ekspor ke Amerika, Brasil, kemudian ke Eropa, Jerman. Saat ini kita coba berusaha masuk untuk para pasar Timur Tengah, gitu. Melalui Lebanon, Ya mudah-mudahan. betul. Siap. Mudah-mudahan bisa melewati Lebanon. Jadi kalau kita bicara kendala, pastinya masalah bahasa, kemudian kebudayaan itu akan jadi kendala buat kami. Kemudian sekarang kalau kita bicara kendala eksternal, masalah pengiriman selalu bermasalah di ketersediaan kontainer, kemudian jadwal kapal, apalagi sesudah pandemi corona banyak schedule kapal yang tidak pasti, kemudian kelangkaan kontainer, kemudian mahalnya biaya pengiriman, itu jadi tantangan tersendiri, gitu. Cuma buat kami semua kendala itu bukan kami jadikan penghambat, tapi justru sebaliknya kita jadikan peluang. Oh gitu Pak. Ya. Siap. Tapi pasti Bapak sudah berpengalaman dan punya mungkin trik dan tips kepada para pemirsa yang bisa dibagikan. Ya, tips dan trik dalam berbisnis sebenarnya satu, konsisten dan tetap kontrol dalam segala hal, begitu, Pak Ahmad. Oke Pak, produk unggulan apa yang sering mungkin dicari di perusahaan Bapak? Oke, jadi produk unggulan dari perusahaan kami yang paling banyak adalah briket arang kelapa. Kenapa Pak? Karena Indonesia mempunyai kualitas tempurung kelapa yang sangat baik. Dan saya rasa hampir 90% kebutuhan briket arang sisa untuk Timur Tengah, Eropa atau dunia, kemungkinan 90% diproduksi dari Indonesia. Begitu. Oke Pak, sekarang kita mau diskusi journey Bapak di Lebanon. Baru-baru ini Bapak berpartisipasi dalam pameran Horeca 2022. Emang kenapa Bapak tertarik dengan Lebanon? Ya, jadi saya terima kasih untuk partisipasi aktif dari KBRI Beirut untuk mengundang pengusaha Indonesia untuk pameran di acara Horeca. Jadi menurut saya pasar di Lebanon cukup menarik karena Lebanon adalah tempat hub atau tempat berkumpulnya banyak pedagang-pedagang yang berasal dari Turki, Suriah, dan Jordan yang akan membeli produk dari acara Horeca, kemudian mungkin akan dipasarkan di negaranya mereka masing-masing. Makanya menurut saya di luar ekspektasi saya, ternyata pengunjung yang datang ke acara Horeca ternyata cukup banyak antusias dan cukup tertarik dengan produk-produk dari Indonesia. Siapa? Produk apa sebenarnya yang dipamerkan kemarin dalam pameran Horeca? Ya, jadi pada acara Horeca kemarin kami membawa produk dari Fine Choice. Fine Choice adalah produk asli Indonesia yang diproduksi di Ungaran, Jawa Tengah. Jadi Fine Choice memproduksi biskuit, kemudian wafer, kopi instan,
dan beberapa makanan cracker, potato dan seperti ini contohnya caramel cookies. Jadi produk ini ternyata sangat laku dan peminatnya banyak di acara pameran kemarin. Kita sudah menemukan 2 distributor di Lebanon yang tertarik untuk memasarkan produk ini di sini. Hebat, Pak. Produk ini sebenarnya sudah ada di luar negeri. Sudah. Jadi Fine Choice kita sudah ekspor untuk ke Amerika, kemudian ke Cina. Terakhir kemarin kita masuk ke Kamboja, dan ini kita sedang berusaha untuk masuk ke market Timur Tengah. Semoga lancar, Pak. Ya, Masuk pasar yang begitu besar di Timur Tengah. Ya. Tapi Pak, PT itu Fine Choice terdiri sejak kapan? Jadi Fine Choice berdiri tahun 2010. Kita didukung oleh tim yang profesional dan mempunyai pengalaman di bidangnya. Kita didukung dari tim Singapura, dari Belanda, dan juga ada tim dari Indonesia. Pabrik kami berdiri di tanah seluas 20.000 meter square. Lokasinya di Ungaran, Jawa Tengah. Gitu, Pak Ahmad. Oke, siap. Pak, kemarin dalam pameran Horeca, pasti banyak dari masyarakat Lebanon yang berkunjung ke booth KBRI Beirut. Bagaimana respon masyarakat Lebanon terhadap produk-produk yang Bapak bawa dari Indonesia? Ya, jadi kemarin di acara Horeca, antusias dari warga Lebanon sangat baik dan sangat ramai menurut saya yang datang, tamu yang datang. Jadi kemarin kita coba untuk tester keripik tempe, ya, yang itu keripik. Nah, jadi ini adalah keripik tempe, makanan khas asli dari Indonesia. Ini kemarin kita coba di acara pameran dan menurut warga Lebanon rasanya cukup unik dan cukup enak. Diterima? Diterima. Mudah-mudahan ini bisa masuk pasar Lebanon, Pak. Kemudian kemarin kita juga membuat kopi, yaitu. Jadi kemarin kita coba untuk menyeduh kopi dari Indonesia. Ini jenis kopinya adalah Arabica, kopi Arabica dari Gayo, kopi Sumatera. Responnya cukup baik lah di sini untuk produk kopi. Dan selesai pameran langsung ada beberapa pengusaha kopi di Lebanon yang berminat untuk membeli kopi dari Indonesia. Oh gitu, siap. Berarti Bapak sudah bertemu dalam pameran Horeca dengan beberapa pengusaha. Ya. Menurut Bapak, bagaimana potensi pasar di Lebanon justru untuk bisnis Bapak, terutama consumer goods yang kita lihat tadi? Jadi setelah acara Horeca, kami memfollow up beberapa pengusaha atau buyer yang ada di Lebanon yang tertarik dengan produk-produk Indonesia. Contohnya kopi itu kita ada 2 buyer yang tertarik di sini. Kemudian keripik tempe itu ada 2 buyer juga yang tertarik. Kemudian yang paling banyak adalah untuk cracker, biskuit dari Fine Choice. Kita ada 3 perusahaan di Lebanon
perusahaan distribusi yang tertarik untuk memasarkan produk biskuit dari Indonesia. Oke Pak, berarti Bapak udah follow up dan bertemu mungkin pengusaha-pengusaha di Lebanon. Setelah melakukan beberapa pertemuan dengan pengusaha tersebut, apakah Pak ada hal yang unik atau menarik yang dialami? Ya, jadi kami bertemu dengan banyak pengusaha yang berasal dari Lebanon maupun negara-negara di sekitar Lebanon ya, Turki atau Suriah, Jordan. Kami pengusaha dari Indonesia merasa beruntung karena ternyata Indonesia cukup terkenal di Lebanon. Mereka sudah biasa untuk berhubungan dengan orang Indonesia. Kemudian mereka juga beberapa sudah pernah ke Indonesia, khususnya ke Bali, ke Jogja. Jadi kami tidak merasa susah untuk memperkenalkan diri. Dan pengusaha di Lebanon bahasa Inggrisnya cukup bagus sekali. Jadi saya rasa tidak bisnis. Iya, betul. Jadi saya rasa tidak ada kendala untuk masalah komunikasi. Gitu. Oke, siap Pak. Berarti ini pengalaman Bapak selama pameran Horeca. Kami berharap kunjungan Bapak ke sini berhasil dan produk-produk ini segera masuk pasar Lebanon, baik Ya. pasar Timur Tengah. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Siap Pak. By the way Pak, Pak Adit sudah berapa kali ke Lebanon? Ini baru kali pertama Pak. Dan semoga bukan yang terakhir ya. Amin. Ya. Siap Pak. Jadi kemarin kita datang itu 3 hari sebelum pameran untuk melihat market di sini, kemudian kita survei di beberapa pasar untuk melihat barang, melihat harga, kemudian produk-produk apa saja yang bisa dipasarkan di sini, seperti itu. Dan kapan balik ke Indonesia Pak? Kemungkinan kita masih 1 minggu lagi ya di sini ya untuk memfollow up pengusaha-pengusaha dari Lebanon yang kemarin sudah datang ke acara pameran Horeca. Kita akan follow up. Ini sudah 7 kali pertemuan kelihatannya Pak Ahmad dengan beberapa pengusaha. Dan sudah sekitar 70% mungkin Ada progres. Iya, betul. Oke. Siap Pak. Gitu. Dan bagaimana pendapat Bapak tentang Lebanon? Cantik. Jadi kota ini sangat bagus sekali, terutama banyak tempat wisata yang menarik. Kemarin kita naik sedikit sekitar 2 jam kita sudah sampai ke Gunung Salju, Varaya. Kemudian ke selatan kita sempat ke Nakura, pantai yang indah. Kemudian kita kemarin sempat ke Baalbek. Jadi udah keliling Lebanon Pak. Sudah keliling Lebanon beberapa hari. Apakah ada sesuatu yang unik di Lebanon yang bisa bantu Bapak masuk ke pasar Lebanon? Hal yang unik mungkin Misalkan itu jauh dari budaya Indonesia, mirip budaya Indonesia. enggak sih, ya kebudayaan hampir sama. Jadi kita juga tidak terkendala bahasa. Kemudian kondisi ekonomi, kondisi keamanan juga baik. Jadi saya rasa tidak ada kendala sih Pak Ahmad. Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya.
pertanyaan terakhir dari kami. Nasihat Bapak kepada para pemirsa justru yang pemuda yang mau berusaha Ya. di bidang kelapa atau di bidang-bidang lain. Oke. Buat teman-teman atau buat anak-anak muda yang mau berbisnis, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Kemudian konsisten dan selalu kontrol untuk perjalanan bisnisnya. Siapa? Terima kasih Pak Adit telah berbagi pengalaman dengan kita semua dalam episode kali ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sediakan waktunya. Semoga usahanya Bapak makin sukses dan segera bisa bertemu kembali di sini atau di tempat lain. Pasti setelah produk Bapak ini sudah masuk pasar Lebanon. Demikian bincang kita hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat tidak saja untuk pelaku usaha, tapi juga untuk kita semua. Kalau kalian suka Indobay, jangan lupa untuk mengikuti berbagai bincang topik lainnya di episode mendatang. Saya Muhammad Ahmad undur diri, sampai jumpa.